Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Andina Aisyah Putri dengan NPM 2023419. Saya dari lokal 2A non-reguler. Ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kebutuhan Hidup Manusia di Masa Mendatang. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai taraf hidup sejahtera. Pada prinsipnya, kebutuhan setiap orang berbeda-beda dan terus berkembang sejalan bertambahnya usia. Upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, manusia perlu bertindak rasional agar tercapai pemenuhan kebutuhan hidup secara memuaskan. Tujuan pembuatan makalah. Tujuan pembuatan makalah ini untuk mengetahui apa saja yang mungkin dibutuhkan manusia di masa mendatang, juga untuk memenuhi pemanfaatan alam yang sesuai dengan kebutuhan manusia agar sumber daya yang ada di masa sekarang dapat dimanfaatkan di masa mendatang. Macam-macam kebutuhan manusia. 1. Kebutuhan berdasarkan tingkat kegunaannya. 2. Kebutuhan menurut bentuk dan sifatnya. 3. Kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. 4. Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. 5. Kebutuhan berdasarkan wujud. Pertama, kebutuhan berdasarkan tingkat kegunaannya dibagi menjadi 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia agar hidup layak. Contoh kebutuhan primer antara lain makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang bersifat sebagai pelengkap kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Contoh kebutuhan sekunder antara lain radio, perabot rumah tangga, pendidikan, tas, sepeda motor, alat olahraga, meja, kursi, dan alat tulis. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan tersier antara lain kebutuhan rumah mewah, perhiasan, berlian, dan mobil mewah. Yang kedua, kebutuhan menurut bentuk dan sifatnya dapat dibedakan menjadi 2, yakni kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang diperlukan oleh fisik atau badan manusia agar dapat hidup secara layak dan baik. Contohnya, kebutuhan makanan dan minuman, pakaian, dan sebagainya. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dapat memberikan rasa puas pada jiwa rohani dan perasaan seseorang. Contohnya, kebutuhan akan perhatian dari orang tua, menjalankan ajaran agama dengan baik, dan sebagainya. Ketiga, kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan dapat dibedakan menjadi kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berguna untuk pemenuhan atau pemuasan kebutuhan seseorang secara individu atau pribadi. Contohnya, seorang pelajar akan buku pelajaran. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan umum atau orang banyak. Contohnya, kebutuhan pakaian seragam bagi kelompok paduan suara atau tim olahraga. Keempat, kebutuhan menurut waktu pemenuhannya dapat dibedakan menjadi 2, yakni kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda. Contohnya, kebutuhan obat-obat bagi orang sakit dan sebagainya. Kebutuhan masa yang akan datang atau masa depan adalah kebutuhan yang pemenuhannya masih dapat ditangguhkan pada waktu yang akan datang atau dapat dipersiapkan dari sekarang.
Contohnya, menabung untuk biaya melanjutkan pendidikan atau menabung untuk membeli rumah. Yang kelima, terakhir, kebutuhan berdasarkan wujud dapat dibedakan menjadi dua, yakni kebutuhan material adalah kebutuhan berupa alat-alat yang dapat diraba, dilihat, dan mempunyai bentuk. Contohnya, makan nasi dapat kita rasakan kenikmatannya, dan rumah sangat nyaman untuk berlindung. Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan yang dihubungkan dengan benda-benda tak berwujud. Contohnya, orang Islam bersembahyang di masjid, orang Kristen bersembahyang di gereja, orang Buddha sembahyang di wihara, dan orang Hindu bersembahyang di pura. Ancaman kebutuhan manusia di masa mendatang. Pertama, kebutuhan primer pangan merupakan salah satu hal yang sangatlah penting bagi manusia, sebab tanpa pangan manusia tidak mungkin bisa hidup dengan tenang. Oleh karena itu, pangan yang merupakan kebutuhan primer bagi manusia seiring dengan bertambahnya jumlah manusia, tetapi tidak diikuti dengan laju pertumbuhan pangan yang seimbang, sehingga suatu saat keberadaan pangan bisa menjadi sangat langka dan sulit bagi kita untuk menemukannya, yang akan menyebabkan kelangkaan pangan dan dapat menimbulkan konflik bagi mereka yang memperebutkannya. Yang kedua, kebutuhan sekunder memang bukanlah kebutuhan utama dari manusia, akan tetapi kebutuhan ini juga merupakan kebutuhan yang dibutuhkan agar manusia dapat hidup layaknya manusia yang lain, sehingga tidak merasa diasingkan. Yang ketiga, kebutuhan tersier bisa dibilang adalah kebutuhan yang hanya sebagai pemuas dari manusia. Kebutuhan yang hanya dijadikan sebagai alat untuk pamer dan adu gengsi di antara sesama manusia, sehingga manusia berlomba untuk lebih memprioritaskan sesuatu yang tidak penting. Alat pemenuhan manusia, kebutuhan manusia yang tidak terbatas jumlahnya tersebut dapat terpenuhi dengan alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dapat berupa barang dan jasa. Barang adalah alat pemenuhan kebutuhan yang berwujud dapat dilihat, contohnya makanan, pakaian, sepatu, tas, dan sebagainya. Sedangkan jasa adalah alat memuas kebutuhan yang tidak berwujud atau tidak dapat dilihat. Contohnya, jasa dokter, guru, tukang parkir, dan sebagainya. Kesimpulan, kebutuhan manusia yang bermacam-macam mengakibatkan manusia terus mencari bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari manusia, karena dengan kegiatan pemenuhan tersebut manusia bisa terus bertahan hidup. Jika kebutuhan manusia itu tidak terpenuhi, bisa dipastikan kehidupan dan aktivitasnya akan terganggu. Pada dasarnya, manusia memiliki kebutuhan karena manusia adalah makhluk yang tidak cepat puas akan hal-hal yang ada di sekitarnya, sehingga tiap manusia memiliki kebutuhan untuk mencapai atau memenuhi rasa puasnya terhadap sesuatu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.